Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau membahas bagaimana sih sebenarnya membuat kisi-kisi instrumen khususnya untuk ahli media sama ahli materi. Dan di sini nanti kalian akan diperlihatkan bagaimana langkah-langkahnya dari kalian memilih sebuah teori, mensintesisnya, lalu menjadikan sebuah kisi-kisi instrumen dan juga kalian bisa latihan soalnya. Yuk, kita mulai pembahasannya kali ini. Jangan lupa subscribe dan like ya supaya kalau misalkan ada pertanyaan, ya saya bisa buat videonya lebih lengkap. Oke, misalkan seperti ini ya, ada judul pengembangan gamifikasi pembelajaran dengan pendekatan kontekstual pada materi lingkungan sekitar untuk meningkatkan jiwa sosial, gitu ya. Nah, tipsnya sebenarnya kayak kita memilih teori yang sesuai, sintesis teori, sama membuat sintesis teori menjadi aspek dan indikator. Itu penting banget ya. Apa aja sih langkah-langkahnya untuk membuat indikator? Kalau kita mau membuat sebuah ahli media nantinya, gitu ya, validatornya ahli media, itu gimana kisi-kisi instrumennya? Misalkan contoh paragraf teorinya dari bab 2. Misalkan di bagian kriteria kualitas media pembelajaran interaktif. Nah, menurut si Meyer kita ambil ya. Media pembelajaran yang interaktif itu yang baik harus memenuhi prinsip desain multimedia, yaitu prinsip keterpaduan atau coherence, segmentasi, redundansi gitu ya, dan personalisasi. Nah, adapun namanya prinsip keterpaduan itu menekankan bahwa elemen gambar, teks, dan suara harus disajikan secara serasi dan tidak berlebihan sehingga tidak membebani memori kerja siswa. Nah, di sini teman-teman kalian harus lihat warnanya gitu ya. Ada warna hijau berarti sama pada prinsipnya. Adapun yang warna merah juga sama sebenarnya. Jadi bagaimana kita melihat sebuah kesamaan gitu ya, antonim maupun kesamaan secara artinya gitu ya. Yang nanti akan kita bisa buat sebuah kesimpulan. Itulah namanya kita bernalar. Nah, menurut si Hans et al. Gitu ya tahun 2002 juga menambahkan bahwa media yang efektif ini harus memperhatikan desain visual. Nah, di sini ada desain visual, ada prinsip desain gitu ya. Terus ada keterlibatan teks, konsisten warna, dan kemudahan navigasi bagi pengguna. Selain itu, menurut Seymour tahun 1989 itu nyatakan bahwa interaktivitas merupakan ciri penting media digital yang memungkinkan siswa tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga berinteraksi melalui klik, pilihan jawaban, dan menerima umpan balik. Nah, coba teman-teman perhatikan dulu ini dan pahami. Kalau bisa stop, stop deh ya. Sebelum kita lanjut. Oke, kita lanjut ke contohnya. Jadi, kita mempunyai sebuah kesimpulan berdasarkan hal ini gitu ya dari tiga referensi. Kita akan mensintesisnya bahwa berdasarkan kajian dari Meyer, Hans, dan Moore, itu media pembelajaran interaktif yang baik memiliki tiga aspek, yaitu tampil visual, interaktivitas, dan kemudahan pengguna. Sama ya. Tampilan visual yaitu desain visual maksudnya ya. Nah, terus tampilan visual itu kita harus lagi lebih rinci lagi gitu ya. Tampilan visual yang menarik dan konsisten itu membantu siswa fokus pada materi tanpa terganggu oleh desain yang berlebihan. Itu. Terus interaktivitas yang dirancang dengan baik memungkinkan siswa tidak hanya pasif menerima materi, tapi juga aktif dalam memberikan pembelajaran melalui berbagai fitur interaktif yang memberikan umpan balik langsung. Selain itu, media pembelajaran juga harus memiliki navigasi yang mudah digunakan sehingga siswa tidak memiliki kesulitan teknis dalam mengakses kontennya. Jadi, teman-teman tolong pahami ini. Kalau misalkan menulis, kalian harus paham mengenai kesamaan makna bahasanya, gitu ya. Dan kalian bisa menjelaskan kembali dari kesimpulan aspek-aspeknya gitu. Itu yang buat sintesisnya ya. Nah, inilah yang akan kita gunakan pada dasarnya di bab 3 membuat kisi-kisi dan sampai dengan lembar validasi gitu ya. Nah, ini contohnya yang bisa kita gunakan ya. Aspeknya ada, indikatornya ada gitu ya. Dan ini yang akan kalian gunakan nantinya untuk membuat angket. Ini referensinya, semoga kalian bisa memahaminya dan kita ke ahli materi gitu ya. Di ahli materi ini saya sama aja. Sebisa mungkin satu paragraf itu terdiri dari tiga referensi ilmiah gitu ya. Tapi ingat di sini misalkan kita kriteria kualitas materi pembelajaran. Tadi kan media, sekarang materi gitu ya. Jadi menurut si beliau gitu ya Nana Sujanya tahun 2010 bahwa materi ini harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, membuat isi yang benar secara ilmiah, dan mampu mengembangkan kompetensi siswa. Nah, menurut Hamalik tahun 2011 ini menyatakan bahwa materi harus memiliki kedalaman dan keluasan yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Selain itu, materi pembelajaran juga harus disajikan secara sistematis. Nah, teman-teman di sini udah banyak banget yang saya boldkan kayak misalkan dari Kemendikbud tahun 2022 ya, Kemendikbudristek itu tentang mengenai kurikulum mereka menekankan bahwa materi pembelajaran harus mendukung pencapaian capaian pembelajaran gitu ya atau CP.
Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa berdasarkan pendapat tersebut bahwa materi dalam media pembelajaran itu interaktif harus memenuhi tiga kriteria, yaitu kesesuaian dengan kurikulum, kebenaran konsep ilmiah, kedalaman dan kuasaan materi, empat maaf ya, serta kontekstualisasi dengan kehidupan siswa gitu. Nah, di bagian ini teman-teman juga harus ingat nih, kenapa ada kontekstualisasi nih di bagian sini. Disesuaikan dengan karakteristik siswa serta relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari. Makanya namanya kontekstualisasi dengan kehidupan siswa gitu ya teman-teman. Nah, dan kalau kita bisa ngeliat contoh penulisan paragrafnya seperti ini. Jadi kita lihat dulu nih, pertama-tama harus sesuai dengan capaian pembelajaran kurikulum yang berlaku sehingga relevan dengan tujuan. Kedua, isi dari ini nih gitu ya. Dan kalian bisa stop video ini dan memahaminya terlebih dahulu gitu ya. Dan kalau kalian bisa ngelihat di sini ada tiga dan kalian lihat lagi sebelumnya caranya seperti itu. Biar teman-teman memahami bahwa ini loh cara kita mensintesis dan untuk membuat nantinya bab tiganya gitu ya. Oke. Dan ini adalah kisi-kisi contohnya ya. Ini masih contoh gitu. Jadi setiap indikator dan aspek itu pasti punya sumber teorinya masing-masing gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya bagaimana sih melakukan sintesis yang baik gitu ya. Jadi gini, sebelum memahami sintesis gitu ya, kita lihat dulu nih, sintesis adalah menggabungkan beberapa teori atau pendapat ahli atau hasil penelitian untuk membentuk kesimpulan baru yang utuh dan relevan dengan tujuan penelitian kamu gitu ya. Sintesis bukan sekedar merangkum, tapi mengolah informasi agar saling mendukung satu sama lain. Nah, sebenarnya ada langkah-langkah sintesis juga. Yang pertama, kumpulkan teori yang relevan dulu. Misalkan cari minimal 2 sampai 3 sumber yang membahas aspek yang sama. Misalnya Meyer, prinsip multimedia, Haynes, yaitu desain media pembelajaran, dan Moore, itu hasil interaktivitas dalam media. Nah, langkah kedua, bandingkan nih dan hubungkan. Perhatikan apa persamaan pendapat ahli dan apa perbedaannya, mana yang paling sesuai dengan konteks media atau materi Anda gitu ya. Dan untuk yang ketiga, contoh sintesis yang bagus untuk ahli, misalkan dari tiga teori, si Meyer mengatakan bahwa media harus memenuhi prinsip multimedia, keterpaduan, dan segmentasi gitu ya. Nah, kalau misalkan untuk si Haynes itu menekankan pentingnya desain visual, navigasi, dan konsisten warna. Kalau misalkan untuk Moore menyoroti pentingnya interaksi siswa dengan media dan sintesisnya berdasarkan pendapat Meyer, Haynes, dan Moore gitu ya. Ini gitu. Jadi di sini jelas bahwa pada dasarnya kalian coba dulu cari nih referensi dulu, itu yang paling penting ya. Oke. Nah, selanjutnya ciri-ciri sintesis yang baik itu pertama, tidak copy paste teori mentah, sudah berupa kalimat baru yang lebih ringkas dan jelas. Yang ketiga adalah menunjukkan hubungan antar teori. Yang keempat adalah fokus pada kebutuhan penelitian. Yang kelima adalah jadi dasar aspek dan indikator instrumen. Nah, banyak juga kesalahan yang ada, tapi tolong hindari bagian ini. Jangan hanya menyusun teori satu persatu tanpa menghubungkannya. Yang kedua adalah mengutip panjang lebar tanpa menarik kesimpulan. Yang ketiga adalah menyebutkan teori tapi tidak digunakan untuk menyusun aspek sama instrumennya gitu. Nah, silakan kalian bisa coba latihan ini gitu ya. Kalian bisa skip ini, lalu tulis dan langkah-langkahnya juga coba buat gitu ya. Oke? Dan sajikan jika kalian mau ditambahkan. Oke, next gitu ya. Silakan latihan sendiri juga di sini. Oke. Nah, bagaimana sih cara menambahkan indikator? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat tadi kan indikatornya sedikit gitu ya. Terus langkah-langkahnya gimana? Pertama, lihat dulu nih teori, standar, sama kurikulum. Apakah ada aspek media atau materi lain yang belum dimasukkan? Misalnya kayak kejelasan audio, kecepatan loading media, relevansi gambar dan sebagainya. Nah, periksa juga kesesuaian dengan tujuan media kamu. Kalau media kamu itu menggunakan video atau audio, tambahkan namanya indikator kualitas suara yang jelas atau video berjalan lancar. Yang kedua, kalau media kamu berbasis game, tambahkan juga indikator game memiliki tantangan yang sesuai tingkatan siswa. Nah, ini kamu harus cari teorinya terlebih dahulu, gitu ya. Dan langkahnya selanjutnya itu susun indikator baru. Misalkan, kalau kita dapat aspek audiovisual, maka indikator barunya adalah kualitas audio jernih. Contohnya tambahan untuk ahli materi. Misalkan kalau dapat aspeknya itu keterbaruan materi, maka indikatornya adalah materi mengacu pada sumber terbaru. Seperti itu ya. Ini tabel yang disarankan setelah ditambahkan, gitu. Dan ini juga ada lagi, gitu ya. Oke, bagaimana sih cara mengubah indikator menjadi pernyataan ya? Jadi gini, tipsnya itu gunakan kalimat positif dan awali dengan subjek media, misalkan media ini atau materi dalam media ini. Lalu tambahkan juga indikatornya, gitu ya. Nah, ciri pernyataan yang baik itu yang pertama adalah kalimatnya positif, bukan pertanyaan atau negatif. Yang kedua, kalimat lengkap, tidak ada potongan kata. Yang selanjutnya spesifik, tidak terlalu umum, dan misalkan tidak terlalu umum itu maksudnya baik gitu ya, tapi gunakan yang spesifik. Navigasi dalam media ini mudah dipahami oleh siswa gitu ya.
Dan ini adalah contoh-contohnya yang bisa kalian lihat bagaimana cara membuat indikator. Jadi media ini memiliki apa nih indikatornya, yaitu desain tampilan yang menarik bagi siswa. Tinggal tambahin itu aja gitu ya. Oke. Dan jangan lupa tips tambahannya, jangan menambahkan terlalu banyak indikator, cukup 5 sampai 10 per aspek aja agar instrumen tetap fokus. Pastikan indikator baru tetap berdasarkan teori bukan hanya perkiraan pribadi. Cek lagi keterhubungan antara aspek indikator dan penyataan gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat dan jangan lupa subscribe ya.